Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Wayunardi. Hari ini saya akan mengajar IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya, langsung masuk ke menu bab. Ada 4 bab yang akan kita lalui bersama selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, bab interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Bab 2 ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bab 3 keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Bab 4 perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kita langsung masuk ke bab pertama. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, di sini ada subbab banyak. Ada yang pertama ada negara-negara anggota ASEAN. A. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Ya, di situ ada muncul peta ya yang berwarna ada kuning, ada ungu, ada hijau. Ya, untuk letak geografis negara-negara ASEAN, letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Lalu ada di situ ada gambar silang atau X ya. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, next. Letak koordinat negara-negara ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis ya. Terus untuk letak astronomis negara-negara di ASEAN adalah 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yaitu letak koordinat anggota ASEAN. Ya, pembahasan terkait dengan negara-negara anggota ASEAN mungkin itu.
kita lanjut ke kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya negara-negara ASEAN. Ya, di situ sudah muncul bendera-bendera negara ASEAN beserta lambang negaranya ya. Kita mulai dari yang pertama, Indonesia. Ya. Untuk Indonesia, karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia, bisa kalian lihat sendiri ya, bendera dan lambang negara. Itu identitas negara Indonesia. Terus kita masuk ke keadaan alam. Kelihatan nggak ini ya? Tak perbesar dulu. Ya, untuk keadaan alam, pegunungan puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di puncak Kartens yang ada di Wijaya di Papua. Ya. Terus untuk ketinggiannya adalah 4.484 meter di atas permukaan laut ya. Untuk dataran tinggi ada di dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Bandung. Sementara untuk dataran rendah ada di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Untuk depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Ya, itu untuk keadaan alam. Sekarang masuk ke penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015, ini data yang masuk pada tahun 2015 ya, ada di 255,7 juta jiwa. Ya, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer dengan tingkat pertumbuhan 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana atau KB yang dicanangkan pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul ya di Pulau Jawa itu yang paling banyak ya, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Lanjut ke perekonomian. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain sebagainya, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan seperti beras, udang, dan hasil laut lainnya. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, serta otomotif. Ya, ini untuk sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Untuk hasil tambang utama yaitu minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim. Serta di Pulau Jawa ada di Cepu dan Surabaya. Batu bara di Pulau Kalimantan, timah ada di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau. Daratan
dan Riau Daratan. Biji emas ada di Papua, ya, yang terkenal Freeport itu ya. Serta biji besi ada di tetangga kita Kebumen, Cilacap. Terus ada di Lampung, ada di Derawan. Sementara intan ada di Martapura atau di Kalimantan Selatan. Lanjut untuk kerjasama, di sini di Bali yang dijadikan wisata unggulan, ya, menyajikan keindahan panorama budaya serta seperti tari kecak dan pendet dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan lainnya. Sejak tahun 2009, UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Yaitu untuk negara Indonesia ya. Lanjut untuk negara-negara selain Indonesia, kita bahas untuk lain hari. Mungkin untuk hari ini cukup. Terima kasih. Cukup sekian. Jika ada salah kata pada minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.